Oke, shalom anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran IPS. Kita akan belajar tentang peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masa pemerintahan Gajah Mada pada kerajaan Majapahit. Oke. Kita baca di halaman 37 tema 5 ya. Oke. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita perhatikan. Oke. Kita belajar yang pertama itu dari Majapahit Gajah Mada. Mari kita baca sama-sama halaman 38. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menuju Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ia ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334. Setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng, pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu berjanji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang ya, bahwa pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Oke anak-anak, jadi yang kita pelajari hari ini tentang peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, cerita ini ada di dalam kitab Negara Kertagama ya, dan juga ada monumennya, ada di gambar itu melukiskan bentuk wajah tubuh dari Gajah Mada ya. Jadi kita mempelajari masa-masa pemerintahan, peninggalan-peninggalan dari setiap kerajaan. Nah, hari ini kita belajar dari kerajaan Majapahit, di mana Gajah Mada berjuang untuk menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Dan memang benar sesuai yang ada di kitab Negara Kertagama bahwa kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang menguasai wilayah terbesar di Indonesia ya. Kerajaan yang sangat kuat, kerajaan yang sangat tangguh. Itu semua karena adanya perjuangan dari Gajah Mada ya, di mana dia mengeluarkan sumpah palapa, di mana ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Oke, buka halaman 39, mari kita jawab sama-sama ya. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa? Untuk menguasai pulau-pulau di Nusantara. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Apa coba anak-anak pikirkan. Lalu apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Hal baik apa yang kamu dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Lalu berikut, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Kalau memang dia bisa dikatakan sebagai pahlawan, mengapa?
karena jadi nomor 1 Master sudah jawab, nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anak bisa mengutarakan pendapat ya. Untuk itu dikerjakan dan dikumpul di Master. Kalau belum paham, baca lagi kembali teks yang di atas, dengarkan lagi kembali penjelasan dari Master ya. Nomor 1, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Pelapa? Supaya dia menguasai pulau-pulau yang ada di Nusantara. Semangat mengerjakan ya, Master tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.